penuh kasih sayang untuk rakyat semua. Selamat pagi remaja sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Zaskia dan rekan saya Adrian, kami merupakan anggota PMR Wira SMA Negeri 70 Jakarta yang akan mendiskusikan tentang kehamilan di usia dini. Nah, informasi tambahan buat kita semua nih. Di dunia aktivis kesehatan remaja sekarang menyebutnya dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Oke Zaskia dan remaja sehat, setelah aku baca-baca nih literatur tentang kehamilan dini di dunia, aku dapat nih beberapa fakta mengenai kehamilan dini di dunia. Yang pertama, yaitu menurut Kompas.id, sebanyak 121 juta kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Yang kedua, yaitu United Nations Population Fund juga memunculkan data bahwa secara global sekitar 16 juta wanita berusia 15 sampai 19 tahun melahirkan setiap tahunnya dan diramalkan akan meningkat menjadi 19 juta per tahunnya di tahun 2035. Dan yang ketiga, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Jawa Tengah mencatat ada sebanyak 65 sampai 85 kasus yang berkonsultasi dengan keluhan kehamilan yang tidak direncanakan. Sebagian besar kasus ini datang dari siswa SLTA yang berusia antara 15 sampai 18 tahun. Wah, ternyata fakta yang kamu sebutkan aja sangat mengerikan ya teman-teman remaja sehat. Sekarang aku mau nanya nih, apa ya teman-teman remaja sehat ketahui tentang kehamilan di usia dini? Kalian biar ikut diskusi di kolom komentar YouTube ini ya. Nah, sekarang aku mau ngasih pengertian tentang kehamilan di usia dini menurut WHO tahun 2019. Kehamilan di usia dini adalah kehamilan yang berlaku pada wanita di umur 11 sampai 19 tahun. Nah, kira-kira apa sih penyebab teman-teman remaja di Indonesia mengalami kehamilan di usia dini? Nah, Zaskia dan teman-teman remaja sehat, ternyata ada beberapa faktor loh yang mempengaruhi kehamilan dini di Indonesia. Yang pertama, yaitu minimnya pendidikan seks di Indonesia. Banyaknya remaja di Indonesia yang tidak mengetahui fungsi alat reproduksinya sendiri dan minimnya pendidikan seks di Indonesia. Yang kedua, mencoba karena adanya dorongan dari pasangan. Nah, Zaskia pernah nggak mengalami hal ini? Atau teman-teman remaja sehat pernah nggak mengalami hal ini? Terkadang orang-orang yang sudah kita percaya dapat juga loh menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dapat menghancurkan masa depan kita. Nah, berikutnya adalah faktor yang ketiga, yaitu terdorong karena adanya media-media porno. Tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan untuk pemasar video-video porno di dunia. Tetapi pemerintah tidak hanya menutup mata nih teman-teman. Pemerintah sudah banyak memblokir situs-situs porno yang bertujuan masyarakat Indonesia, terutama para remaja, tidak dapat mengaksesnya kembali. Wah, ternyata faktor yang kamu sebutkan sesuai adanya di usia-usia sedang kita alami ya, Hadian. Di sini aku juga mau berbagi loh tentang remaja sehat, akibat-akibat yang didampakkan dari kehamilan di usia dini. Ada dua loh, yang pertama akibat fisik dan akibat psikologi. Kita bahas akibat fisik dulu ya teman-teman remaja sehat. Akibat fisik yang pertama itu ada kerentanan terhadap penyakit dan mengganggu tumbuh kembang seorang remaja. Nah, itu diakibatkan dari minimnya asupan gizi yang dikonsumsi oleh ibu di usia remaja. Yang kedua, bayi cacat atau ketidaksempurnaan pada janin. Itu diakibatkan dari faktor pertama yaitu seorang ibu yang kekurangan gizi. Nah, yang ketiga itu ada bayi menjadi kurang gizi dan mudah terkena penyakit. Itu karena faktor yang pertama juga, karena seorang ibu yang kekurangan gizi saat mengandung janin tersebut. Sekarang akibat secara psikologi ya teman-teman remaja sehat ada tiga. Yang pertama, rasa malu yang dialami oleh ibu muda karena ditimbulkan dari lingkungan sosial. Yang kedua, menghancurkan masa depan sendiri. Dan yang ketiga, berhenti sekolah dan tidak dapat berprestasi lagi. Tidak dapat kita pungkiri ya teman-teman, sudah banyak di berita remaja-remaja Indonesia yang berhenti sekolah karena poin pertama yaitu rasa malu yang ia alami. Nah iya Zaskia, kalau kita angkat dari studi kasus di Kabupaten Ponorogo, kita dapat nih statistiknya. Berikut adalah statistiknya. Kita bisa simpulkan ya teman-teman, bahwa pada tahun 2020 terdapat 241 kasus. Kemudian naik menjadi 266 kasus pada tahun 2021. Dan pada akhirnya mengalami penurunan menjadi 198 kasus pada tahun 2020. Nah, aku sangat optimis nih melihat tren penurunan di grafik ini.
Artinya lembaga-lembaga banyak yang peduli dengan kasus kehamilan dini di Indonesia dan semakin berdampak baik bagi para remaja di Indonesia. Baik teman-teman remaja sehat, sekian diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau ngasih pertanyaan nih buat teman-teman remaja sehat. Nah, yang pertama, benar atau salah kehamilan yang tidak direncanakan merupakan tanggung jawab perempuan? Pertanyaan kedua, di rentan usia berapakah kehamilan yang tidak direncanakan dikategorikan? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang disebut dengan kehamilan yang tidak direncanakan? Kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua. Dan tolong disebarkan ya hasil diskusi kita kali ini ke remaja sehat lainnya di Indonesia. Nah, sebelum aku punya pantun nih, beli pulsa di gondang dia. Cakep! Pulangan angkutan kota. Cakep! Sekian informasi dari kita, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.